Bersama saya Romeo Dirk Junior. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana isinya menceritakan. Kita sering dibully gara-gara Trinitas ini. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Yohana? Siap, Bu. Ya kan? Sering kan? Ya. Dibully gara-gara ini ya. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga, gitu ya. Oke, terus satu lagi yang ngomong. Ya. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Ya. Nah sekarang kita sering dibully gara-gara Trinitas ini. Janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Yohana? Siap, Bu. Ya kan? Sering kan? Ya. Dibully gara-gara ini ya. Jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga, gitu ya. Oke, terus satu lagi yang ngomong. Ya. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Ya. Nggak ada Tuhan yang lain. Tuhan itu pokok Esa. Nah, dan kemudian ada pemahaman dari sini bahwa ada Allah Bapa, Allah Ibu Maria, dan Yesus. Apakah ini konsep yang ditulis oleh Tertullianus? Bukan. Bukan ya. Tertullianus tahun berapa kira-kira? Abad kedua Masehi. Quran itu abad berapa Masehi? 6. 6 ya, 6 atau 7 ya. Jadi duluan mana? Duluan Tertullianus. Tertullianus. Jadi apakah ini konsep Tertullianus yang dipersoalkan oleh Al-Quran? Bukan. Walaupun dia pakai kata Trinity loh bahasa Inggrisnya, Yusuf Ali. Yusuf Ali nggak bisa nerjemahin itu. Karena dia pakai Trinity, maka orang-orang Islam menganggapnya ini adalah Trinitasnya Tertullianus, padahal bukan ya. Kita baca lagi ya. Ayat 116. Jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Berarti konsep yang ditulis di Al-Quran ini apa? Allah Bapa, Allah Ibu, dan apa? Allah Anak. Ya kan? Jadi telu. Ada Bapak, ada Ibu, ada Anak. Tapi seandainya ayat ini dilontarkan kepada kita orang Kristen, ini adalah tuduhan yang apa? Keliru. Salah alamat. Karena kita tidak mempercaya ada God the Father, ada God the Mother, ada God the Son. Artinya, apakah Quran ini salah? Enggak salah. Karena memang dalam konsep-konsep agama paganisme itu ada juga tentang triteisme. Triteisme tapi bukan trinitasnya orang Kristen. Ya. Jadi yang dipersoalkan oleh Al-Quran ini triteisme, tapi bukan trinitasnya orang Kristen, walaupun Yusuf Ali menggunakan kata Trinity di sini. Paham ya? Jadi jangan takut kalau dibully oleh orang Muslim menggunakan ayat-ayat semacam ini. Kita pakai berpikir secara wajar dengan hati yang tenang. Oh, apa yang ditulis dalam kitabmu itu sebenarnya tidak untuk mengoreksi pemahaman kami tentang Trinitas. Karena yang dikoreksi oleh Al-Quran itu adalah triteisme. Karena Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Putra. Dan itu bukan yang ditulis oleh Tertullianus. Paham sampai di sini? Oke? Paham. Ya. Ya. Apa itu triteisme? Ada triteisme. Jadi Quran nggak salah. Inilah yang dikecam oleh
Quran, ya. Ada Isis, ada Osiris, ada Isis, ada Horus, ya. Nah, Isis itu dewi, jadi Isis itu Allah ibu, Osiris Allah bapa, Horus itu anaknya. Ada tridewa, triteisme. Inilah yang barangkali yang sedang dikecam dalam ayat itu. Tapi ayat itu tidak bicara tentang Trinity-nya Tertullianus. Ada juga triteisme yang lain, misalnya ada Bacchus, Apollos, dan Jupiter. Ya. Nah, ini juga triteisme, keluarga dewa ayah, dewi istri, dan dewa anak. Ya. Dan orang Kristen tidak mempercayai adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya. Triteisme bukan trinitas, dan trinitas bukan triteisme. Paham sampai di sini atau ada yang menambahkan? Silakan. Barangkali saya kurang atau Anda mau mengkoreksi, silakan. Mariama, ya. Oh ya, kolitrian, ya, betul, Ya. betul Bu. Baik. Ya. Jadi triteisme juga, tapi bukan trinitas. Karena triteisme yang sedang dikecam oleh Quran ini kan, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Jadi ada ibu dan anak di sini kan? Dan itu bukan trinitas. Ya. Baik, Ya, itu sebenarnya juga saya nambahin dikit Bu. silakan. Itu konteksnya karena menghadapi bidat-bidat Kristen juga, karena bidat Kristen kan memang ada yang menuhankan Maria dan menganggap Yesus itu Tuhan yang nomor 3. Itu bisa dilacak dalam sirah nabawiyahnya Ibnu Hisham dalam dialog antara orang Kristen Najrin itu sama Muhammad itu, karena argumen mereka itu paham mereka itu memahami bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan yang nomor 3. Itu konteksnya menurut saya juga seperti itu. Memang bukan buat mengkritik orang Kristen yang berpusat di Antioquia waktu itu. Ya, oke. Ya betul, maka muncullah ayat laqad kafaral ladzina innallaha salisu salasa. Mantap. Oke, terima kasih tambahannya Pak Gigi dan Yohana ya. Jadi ayat-ayat tadi seandainya dilontarkan untuk orang Kristen, jadi kita tahu itu adalah tuduhan yang salah alamat. Ya, itu adalah kecaman untuk orang lain, tapi bukan untuk kita. Orang Kristen sendiri itu juga saling menyalah-nyalahkan kalau deskripsi trinitasnya itu nggak sama dengan dia. Anda satu gereja, coba tanya dari tetangga-tetangga Anda di kursi yang sederet, doktrin trinitas itu apa sih? Nah, nanti kan jawabannya beda-beda. Nah, kemudian ada juga yang istilahnya itu modalisme, ya, atau ada juga yang sabellianisme, gitu. Pokok kak setuju, wah kamu itu modalisme, kamu itu sabellianisme, selalu menggunakan julukan-julukan, hanya karena deskripsinya itu nggak sama, ya. Dan memang doktrin trinitas ini adalah doktrin yang menjadi rumit, karena yang bikin rumit itu kita sendiri, ya. Dan para teolog-teolog sesudahnya, jadi trinitas versi Tertullianus menjadi berbeda dengan trinitas versi John Calvin. Trinitas versi ini, teolog ini berbeda dengan teolog yang itu, gitu kan. Nah, ini sabellianisme itu membedakan bahwa Bapa itu Allah yang mencipta. Kemudian Putra itu adalah Allah yang menebus, karena fungsinya adalah menebus dosa manusia. Kemudian Roh Kudus itu Allah yang menyucikan. Nggak usah jauh-jauh, misalnya Allah yang mencipta, itu dikatakan Bapa, berarti Putra nggak menciptakan, bukan? Kalau menciptakan, nggak menciptakan kalau menurut ini ya. Kalau menurut saya, kalau kita membaca dari Yohanes 1 ayat 3, itu konsep ini tentulah salah, ya kan? Karena Yohanes menuliskan
bahwa Sang Firman yang nuzul menjadi manusia itu dia yang menciptakan. Coba dibaca. Ayo, Hakol Nihyah Al-Yado. Ya. Umi Baladaf Lo Nihyah. Kol Asher Nihyah. Ya. Segala itu terjadi dari tangannya. Dan tidak ada yang seperti dia. Tidak ada lagi seperti dia. Lo Nihyah. Tidak ada yang diciptakan tanpa dia, ya. Nihyah. Kol Asherni, dari segala yang diciptakan. Jadi di sini Rasul Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah mencipta. Jadi konsep ini salah apa betul? Salah. Salah ya. Ya nggak apa-apa. Kita sendiri juga kadang-kadang bingung sendiri. Seandainya ada yang berpikir tentang hal ini, ya mungkin pemahamannya perlu untuk proses, tapi jangan terlalu disalah-salahkan lah. Yang penting bagi kita, orang itu menjadi umat Kristus, dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya sudah sebenarnya. Kita juga di antara orang Kristen sendiri juga sering menyalah-nyalahkan. Ya. Dan Mazmur 33 ayat 6 itu juga bersaksi tentang hal yang sama, bahwa firman Tuhan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Nah, ini kan menjadi penguat dari apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam pasal 1 ayat 3 tadi. Ya bukan? Ya. Nah, sekarang mengenai Kejadian 1 ayat 26. Ya. Saya pernah ngomong Kejadian 1 ayat 26 ini nggak mengarah kepada Trinitas, dan ada orang mengucap, "Aku menolak Trinitas." Apakah saya menolak Trinitas? Ya nggak sih? Enggak, Bu. Enggak. Ya. Kejadian 1 ayat 26, saya bilang ini bukan mengarah ke Trinitas. Tapi biasanya orang-orang Kristen Trinitarian mengatakan kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas. Kenapa kok mereka menganggap Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas? Karena yang dibaca, karena membaca adalah Alkitab terjemahan. Kalau kita membaca Alkitab ini dalam bahasa asli, kita akan tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu tidak mengarah kepada Trinitas, tetapi sabda Tuhan di dalam sidang ilahi. Dan bagi kita yang sudah belajar tentang Peshat, Kejadian 1 ayat 26 itu tidak berdiri sendiri. Anda harus membaca bersama-sama Kejadian 1 ayat 26 langsung ke 27. Dua ayat harus dibaca bersama-sama sehingga Anda akan tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26-nya ini bukan mengarah kepada Trinitas. Kalau seandainya tesis saya mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini bukan Trinitas dan itu dianggap salah gitu ya, saya lebih menganggap bahwa Kejadian 1 ayat 1 itu lebih Trinitas daripada Kejadian 1 ayat 26. Karena Elohim yang plural itu menggunakan verba yang singular. Kan ada kompleksitas, Allah yang jamak memakai verba yang singular. Ya. Dan ini bukan gara-gara saya belajar bahasa Ibrani terus sok Yahudi gitu, bukan. Karena memang orang Yahudi Rabbinik sendiri pun mengatakan bahwa Allah sedang bicara kepada malaikat yang ada di sekelilingnya, dan ini adalah sidang ilahi. Namun Kristen yang Trinitarian mengatakan Bapa sedang bicara kepada Anak dan kepada Roh Kudus. Kenapa kok yang Trinitarian itu bilang begini? Karena mereka melihat kata kitanya sendiri di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Nah, karena kata kitanya itu dianggap sebagai Trinitas,
mereka menolak bahwa ini adalah Allah bicara dalam sidang ilahi, karena dalam konsep orang Trinitarian gak mungkin para malaikat diajak turut mencipta. Apakah betul para malaikat diajak turut mencipta? Ya apa enggak sih? Ya enggak lah. Enggak, ya? tidak, Bu. Tidak. Seperti tadi saya ngomong, Kejadian 1 ayat 1 bagi saya ini lebih trinitas daripada Kejadian 1 ayat 26. Karena Elohim yang jamak menggunakan bara yang singular. Singular. Ya, kompleksitas ini seperti doktrin trinitas, 3 tapi 1 tapi 3 gitu. Elohim yang jamak kok memakai verba yang singular gitu. Lalu bagaimana dengan ini ada di buku saya, dan dia berfirman, ya. Ini singular atau plural? Vayomer dari kata amar. Terus ada yod di sini. Kalau ada kata yod, singular. Jadi, dan dia berkata. Siapa yang berkata? Elohim. Elohim. Singular ya. Naaseh, marilah kita. Ya. Berarti ini plural apa singular? Plural. 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 Nah, kenapa Musa secara seksama menulis 2 kata kerja yang berbeda? Vayomer Elohim, naaseh. Dan dia berkata, marilah kita. Jadi di sini Allah bicara kepada siapa ini? Oknum di luar dirinya. Karena waktu bicara menggunakan kata apa? Singular. Singular. Vayomer Elohim, naaseh Adam. Marilah kita membuat manusia. Betsal menu pada rupa kita, kitmutni, seperti gambar kita, ya. Di sini Anda lihat di sini. Dan dia berkata, dianya itu singular, Elohim. Marilah kita membuat manusia. Nah, di sini digunakan kata asah. Nah, orang Trinitarian ini nggak mau dianggap ini adalah ngomong sama sidang ilahi. Karena nggak mungkin para malaikat itu diajak mencipta. Di sini nggak ada kata mencipta, tetapi apa? Menjadikan. Kata asah, ya. Misalnya kalau saya sedang membuat sarapan pagi, ya, asiti aruhat boker. Saya menggunakan kata asah, boleh. Walaupun saya bukan Tuhan, saya boleh menggunakan kata asah. Tapi kalau kata bara, itu nggak boleh digunakan selain oknum Tuhan. Di sini ada kata bara nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti apakah malaikat diajak menciptakan? Enggak. Ya, malaikat hanya diajak apa? Menjadikan. Ya, di dalam sidang ilahi itu malaikat diajak rembukan. Yuk kita menjadikan manusia itu dalam rupa dan gambar kita. Misalnya gini, saya sedang rapat dewan direksi dengan Pak Gigi. Pak Gigi itu, Mas Ari itu hebat loh, orangnya rajin. Yuk kita jadikan dia direktur penjualan ya, gitu. Terus Pak Gigi, iya oke, gitu ya misalnya. Nah, saya dan Pak Gigi sedang menjadikan Mas Ari ini untuk menjadi direktur penjualan. Apakah saya menciptakan? Enggak. Saya Bukan. dan bersepakat untuk menjadikan fungsinya Mas Ari untuk menjadi seorang direktur. Nah, ini juga malaikat di dalam sidang ilahi tidak diajak untuk menciptakan, ya, creatio et nihilo, enggak. Karena di sini enggak menggunakan kata bara. Yang di sini digunakan kata asah, menjadikan manusia itu seperti kita. Ya kayak kita bisa ngomong-ngomong begini gitu misalnya. Betsal menu dalam rupa kita.
kitmu-tenu. Jadi ada malaikat-malaikat itu juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah. Di antaranya apa? Malaikat itu tahu yang baik dan yang jahat. Malaikat memiliki kuasa, walaupun tidak seberkuasa Tuhan, tapi dia juga memiliki kuasa, bukan? Iya, bukan? Ya. Ya. Jadi ada sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh para malaikat ini. Nah, Adam itu dijadikan memiliki sifat-sifat seperti mereka. Para malaikat yang sedang diajak Tuhan rapat ini, ya. Dan Anda lihat di sini tidak ada kata bara. Nah, kapan kata bara dipakai? Ayat 27. Di ayat 27, ya, di sini, ya. Di ayat 27. Nah, Fayifra, ya. Yohana, ini yiktol singular atau plural? Bayiktol. Bayiktol, ya. Jadi di sini singular. Maka siapa yang sedang menciptakan? Pelaksananya untuk menciptakan manusia itu siapa? Elohim. Elohim. Apakah malaikat dilibatkan di sini? Tidak. Kalau malaikat dilibatkan, jadinya apa? Bara jadi apa? Pasar. Kalau bara itu singular, kalau pluralnya apa? Pak Edward? Barati apa baratahu barati bara. Ani barati, ala ata barata. Rata. Terus? Hem, fehen, Baranu. anahnu baranu. Aten baratem, aten baratem. Baratem. Kalau Fehen. hem, fehen, Baru. 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 Ya, Baru. di sini nulis baru enggak? Enggak. Enggak. Kalau nggak nulis baru berarti siapa pelaksananya? Elohim. Ya, Elohim. Apakah malaikat dilibatkan di sini? Enggak. Enggak. Ya. Jadi jangan takut untuk mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 26 ini tidak merujuk kepada Trinitas. Dan bukan berarti malaikat itu diajak menciptakan manusia, enggak. Karena malaikat hanya diajak untuk menjadikan, tetapi bukan menciptakan. Penciptanya di sini siapa? Elohim. Karena di sini pakai kata kerja singular semuanya. Ya kan? Anda lihat di sini. Fayifra itu kal perfect third person singular. Ya. Siapa yang sedang menciptakan? Elohim. Et ha-Adam, pada manusia itu. Bet salmu, pada gambarnya. Bet selem Elohim, bara. Itu apa juga? Singular. Kata kerjanya singular. Ya. Terus bara, ya. Bara oto zahar unekeva. Bara otam. Ya. Ada berapa kata bara dalam ayat ini? 3. 3. Kenapa 3? Majastautologia. Majastautologia. Berarti yang menciptakan extremely hanya Elohim saja. Luar biasa bukan? Keren banget. Keren ya Musa nulisnya. Wah, Oke? Tapi bahasa Ibrani kita apa, Bu ya? Apa ya? Kita, Bahasanya anakku. bahasa anakmu. Yang 26 tadi. Jadi satu kata jadi 3 kata. Iya. Jadi kalau kita ya, kalau kita di sini ya, di sini kan nulisnya naaseh, baiklah kita akan menjadikan, itu pakai jiktol. Jiktolnya kohortatif. Naaseh. Nah, kita belum sampai ke kohortatif ya. Yang level B juga belum sampai ke kohortatif. Nggak apa-apa ya. Yang penting nanti Anda tahu ini kohortatif dan itu adalah plural, dan pluralnya tidak merujuk kepada Allah saja tetapi juga melibatkan para malaikat-malaikat. Tetapi jangan takut karena Kejadian 1 ayat 27 pelaksananya hanya Allah saja yang menciptakan.
kata bara digunakan 3 kali untuk merujuk kepada Sang Pencipta ini adalah Elohim saja. Oke? Ya. Oke. Baik, ya. Nah, kenapa saya tidak setuju Kejadian 1 ayat 26 itu merujuk kepada Trinitas? Ya seperti tadi, karena ada kata Vayomer yang singular, kemudian ada kata naase yang plural. Berarti ada 2 macam kata kerja. Yang Vayomer itu merujuk kepada Allah, kemudian naase merujuk kepada oknum di luar diri Tuhan, di luar diri Elohim, ya. Saya lebih suka Kejadian 1 ayat 1 itu dijadikan sebagai dasar Trinitas. Karena disinilah ada kompleksitas. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ya. Elohim yang plural menggunakan kata bara yang singular. Seperti juga dalam Kejadian 1 ayat 27 tadi. Ya. Allah itu kompleks. Allah tidak sama dengan kita. Kalaupun kita hendak mensistemkan Tuhan, ya itu hanya untuk pengenalan nalar kita untuk memahami Tuhan. Tetapi tentu saja Tuhan itu di luar nalar kita. Kita hanya ikan di akuarium. Ikan di akuarium itu sehebat apa sih untuk memahami Tuhannya? Ya kira-kira sama seperti itu. Iya bukan? Oke? Baik, ada yang mau menambahkan? Bu, tanya Bu. Ya. Kan seperti kata bara yang hanya digunakan oleh Allah, apakah untuk Allah itu kan bisa dipahami bahwa verba untuk Allah itu selalu dalam bentuk singular? Iya dong, selalu dalam bentuk singular. Makanya kan dari verbanya naaseh itu kan, verbanya itu kan verba plural, jadi kan nggak bisa kalau itu dikenakan bagi Allah, sebab Allah itu dalam Alkitab selalunya kan menggunakan verba singular. Yes, betul sekali. Nah, ini sudah paham kan? Ya. Jadi artinya ketika Tuhan mengatakan naaseh, dia sedang bicara dengan orang lain, oknum lain, ya bukan? Yuk kita jalan-jalan yuk. Ya. Misalnya Pak Kiki ngajak istrinya, yuk malam minggu besok kita jalan-jalan yuk ke mall gitu. Ketika Pak Kiki ngomong kita, dia bicara pada oknum di luar dirinya, ya bukan? Ya. Ya, tapi di sini ada Vayomer yang singular. Jadi Tuhan itu selalu menggunakan singular, verba singular untuk dirujukkan kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan kita, dia sedang bicara dalam satu sidang ilahi atau bicara dengan oknum yang lain. Bisa dipahami? Oke, bagi saya karena Anda itu konsep Trinitasnya itu beda-beda, ya. Jadi ada yang ngomong Tuhan itu, Bapa itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus, dan ini dianggap ini panas gitu. Wah, itu gak cocok itu sesat itu. Ya, kita itu jangan, bagi saya, orang itu kan memiliki satu tahapan-tahapan dalam dia memahami Tuhan. Jadi kalau seandainya dia sedang mendeskripsikan apakah Trinitas itu, jangan kita serta-merta menjudgment dia deskripsinya itu salah. Biarkanlah dulu, karena yang namanya pemahaman kepada Tuhan itu adalah satu proses. Buat saya yang menjadi penting dari semuanya ini itu adalah titik krusial dari Trinitas itu sendiri. Siapa yang menjadi titik krusial dari Trinitas itu? Dari ketiga oknum ini, siapa yang paling krusial? Saya tanya. Yesus. Allah. Ya. Karena titik krusialnya itu adalah Yesus, maka ada yang percaya Yesus itu adalah Tuhan, ada yang nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tapi di antara orang-orang yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan itu Tuhan, gara-gara deskripsinya beda,
maka saling menyalahkan, yang Katoliknya lain Protestan, yang Protestannya lain yang Baptis, yang Baptisnya lain yang Pentakosta. Karena apa? Karena ada ego untuk pembenaran diri. Ya, bagi saya pemahaman terhadap Trinitas itu proses, ya. Dan jangan diketawain dulu. Biarlah iman itu berproses, ya. Jangan gara-gara aku gak podo karo kon mari ngono salah pokoknya. Iku Katolik iku was ngawur iku. Betul aku orang reform kok gitu. Kita itu mereformasi pengajaran yang salah. Maka pengajaran saya lebih betul. Nah, ini juga ada kontroversi yang konon katanya membuat Katolik Barat dan Timur itu pecah gitu. Ya nggak apa-apa. Ini bagian dari pemahaman sejarah gereja, kenapa mereka sampai terjadi skisma. Nah, skisma ini ada beberapa hal yang membuat mereka terpisah antara Katolik Barat dan Timur, termasuk pemahaman tentang sosok Yesus Kristus yang adalah oknum kedua dari doktrin Trinitas, membuat jadi pecah. Nah, kita pun juga memecah-mecahkan diri. Kak percaya, kak seneng ambek deskripsi temennya. Oh, kamu Sabellian, kamu mutualism, kamu oneness gitu ya. Jadi begitu. Buat saya, biarkanlah pemahaman itu berkembang dengan wajar saja, karena iman itu butuh proses. Iya, betul. Saya dulu begitu, Bu. Ya. Yang penting percaya Yesus wis cukup ya. Gitu ya. Nah, ini oneness Pentakostal ini juga sangat dikecam keras oleh orang-orang reform ya, hanya karena deskripsinya beda dengan mereka ya. Ini adalah apa itu oneness Pentakostal ya, nggak usah saya baca, Anda nanti baca di rumah aja ininya apa materialnya. Dan sebenarnya kita juga memahami tentang Trinitas ini juga akan berbeda-beda. Pemahaman Trinitas saya bisa berbeda dengan pemahamannya Mas Ari, dengan pemahamannya Pak Gigi, dengan pemahamannya Pak Edward, dengan pemahamannya Pak Randy, gitu ya. Oke. Dan Paulus sendiri mengatakan Tuhan itu roh, Bapa itu roh. Lah Bapa itu kan Roh Kudus, tapi katanya Roh Kudus keluar dari Bapa. Jadi gimana ini? Kompleks bukan? Banget, Bu. Nah, kenapa doktrin Trinitas itu masih penting dan masih relevan, harus kita jalankan sampai sekarang, harus kita pahami, karena kita juga sampai sekarang itu berhadapan dengan aliran-aliran yang mewarisi bidat Arianisme ya, seperti Unitarian, saksi-saksi Yehova yang tidak menerima keilahian Yesus Kristus ya. Nah, padahal dalam Yohanes 1 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa Sang Firman itulah yang nuzul, dan Firman itu adalah Allah. Nah, tapi bagaimana dengan bidat saksi Yehova yang mewarisi pemahaman Arius tadi? Dia menerjemahkan begini: In the beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was God. Ya, God-nya kecil di sini. Kalau ada kat besar dan kat kecil, berarti katnya ada berapa? Dua ya. Berarti kalau mereka itu katanya memahami pemahaman Tuhan yang tauhid, ternyata mereka memahami Tuhan yang politeisme dong. Ya bukan? Nah, iku. Nah, iki. Hanya karena dia nggak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka God-nya dikasih kecil. Tapi di sini Anda kalau melihat terjemahan ini, artinya ada dua macam Tuhan dong. Ada Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang agak pangkatnya lebih rendah. Karena God di sini, suatu Allah. Kalau ada Allah beneran dan ada suatu Allah, berarti ada
ada satu oknum yang seperti Allah. Nah, di sini kan justru politeisme jadinya kan. Nah, padahal di sini kalau kita membaca Yohanes di sini sedang menceritakan, memulai Injilnya sebagaimana orang Yahudi memulai membaca tanah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nah, di sini Yohanes menulis apa? Bereshit hayah hadavar, ve'adavar hayah et ha Elohim, ve'Elohim hayah hadavar. Jadi di sini nggak ada yang kurang dari Allah. Dafar itu Allah, Allah itu Dafar, Dafar itu Allah. Dia main-main begitu saja. Tidak ada yang kurang dari Allah, tetapi terjemahan dari orang-orang saksi Yehova memberikan dua macam Allah di sini, dua macam God di sini. Yang satu Allah betulan, yang satu suatu Allah. Apakah Paulus itu adalah seorang Trinitarian? Kapan Trinitas itu baru ada? Tertullianus lahirnya kapan? 155. 155. Paulus mati kapan? Tahun 70. Sebelum tahun 70. Was Paul a Trinitarian? Ini sama dengan apakah Gajah Mada berkebangsaan Indonesia? Gajah Mada itu orang Indonesia bukan sih? Majapahit, Bu. Timeline-nya beda, ya kan? Ya. Apakah Abraham itu orang Yahudi? Enggak. Apa? Yahudi belum ada waktu itu. Ya, timeline-nya beda. Ya, jadi apakah Paulus adalah seorang Trinitarian? Ya enggak juga gitu. Tetapi seandainya, komentar saya ini komentar pribadi. Ya. Andai saja Rasul Paulus itu hidup di era Tertullianus yang menghadapi adanya pemahaman yang menyimpang dari Origen tadi, saya percaya Paulus akan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Tertullianus. Bisa paham? Ya. Bisa ya? Ya, Bu. Walaupun Paulus itu bukan seorang Trinitarian, ya, karena Trinitarian itu doktrin yang ada setelah era para rasul, tapi seandainya Paulus itu hidup pada era Tertullianus yang waktu itu berhadapan dengan orang yang mulai meragukan hakikat Yesus Kristus, maka dia akan setuju dengan doktrin yang ditulis oleh Bapak Gereja Tertullianus. Paulus itu adalah seorang Farisi. Kalau dia seorang Farisi, pastilah dia seorang yang berpaham Allah yang Esa. Kalau dia berpaham dengan Allah yang Esa, waktu itu belum ada istilah Trinitas, maka ya dia nggak mengenal Trinitas. Berarti apakah pemahaman dia salah tentang Yesus Kristus? Ya enggak, gitu kan? Ya kan? Karena Trinitas baru ada di era setelahnya. Paulus seorang Farisi, satu mazhab yang sangat keras, ya. Dan dia juga bicara tentang keesaan Allah dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Arabnya ini ada di tulisan Aba, ya. Disitulah mulai ada istilah la ilaha illallah. Ya. Kalau nahnu ilahullah. Ini dalam bahasa Arabnya itu ada la ilaha illallah, ya. Oke, nah Allah itu sangat besar, sangat maha dalam kepribadian, tetapi sangat pribadi dalam kemahaannya. Kita manusia yang kecil yang ada di genggamannya ini, bagaimana kita dapat memahami Tuhan? Tapi Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya dalam satu pemahaman yang dipahami oleh otak manusia, yaitu ditulis dalam Alkitab kita dalam gaya bahasa antropomorfisme. Ya, bisa paham di sini? Ya. Paham. Nah, ada banyak terutama orang-orang reform itu kalau
dengar kata oneness gitu, wah itu sesat, itu bidat. Ya sudahlah. Pemahaman kita terhadap Tuhan itu proses. Nggak semua orang bisa diseragamkan seperti kalian yang sudah pintar itu, gitu ya. Perbedaan kita itu kan biasanya antara aliran ini dan aliran itu saling menyalahkan satu deskripsi. Karena deskripsinya yang beda, maka aku menyalahkan kamu. Kamu nggak ngerti, kamu sesat, kamu nggak tepat menjabarkan tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu terbatas pada penjabaran kita? Ya enggak, Tuhan itu jauh lebih besar dari nalar kita. Ya, kalau seseorang pemahaman tentang ketuhanannya itu tidak sama dengan kamu, bukan berarti dia salah, tapi dia sedang berproses untuk mengenal Tuhan. Ya begitu bukan? Ya. Baik ya. Jadi problem krusial dalam Trinitas sekarang ya. Siapa yang menjadi problem krusial dalam Trinitas? Yaitu ketika kita memahami hakikat Sang Putra ya. Problem Trinitas itu tidak akan bisa diterima oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu percaya Bapa adalah Allah. Orang Yahudi percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah. Orang Yahudi rabbinik nggak percaya Yesus Kristus adalah Allah. Jadi yang jadi problem siapa dalam doktrin Trinitas? Yesus. Lalu bagaimana dengan pemahaman Semit yang lain ya dari agama Samawi yang sama, yaitu orang Muslim? Orang Muslim percaya bahwa Bapa adalah Allah, ya bukan? Iya. Orang Muslim percaya sebagian, tapi masih ambigu bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tapi ada yang ngomong Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril juga kan? Jadi ada ambigu di situ. Dan orang Muslim tidak menerima Yesus Kristus adalah Allah. Jadi siapa yang jadi titik krusial di sini? Yesus lagi. Jadi selalu ada di Yesus sebagai titik krusial dalam penjabaran Trinitas, ya. Karena dalam pikiran mereka Allah menjelma, ya. Kata menjelma ini sebenarnya nggak cocok untuk dipakai sebagai kata yang digunakan untuk Yesus Kristus yang turun ke bumi, ya. Tuhan menjelma sebagai manusia dalam Yesus Kristus. Karena dalam pemahaman manusia itu kalau menjelma, misalnya abrakadabra, tukang sulap, ya. Burung merpati itu menjelma menjadi tongkat. Burung merpatinya hilang, ganti tongkat. Atau dibalik, tongkat itu menjelma menjadi burung merpati. Tongkatnya hilang, berubah menjadi burung merpati. Tapi kalau Allah menjelma, Allahnya hilang, dia menjadi Yesus Kristus. Begitu bukan? Iya. Benar. Enggak dong. Paham. Allahnya hilang menjadi Yesus Kristus kalau menjelma ya. Tapi kan bukan begini. Inkarnasi itu bukan seperti ini, ya kan? Kalau Yesus itu adalah firman dan firman itu yang nuzul ke bumi, apakah kemudian Allah menjadi bisu karena nggak ada firman? Enggak juga kan? Buktinya Allah bisa menyatakan inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Lah, Tuhannya nggak bisu, tapi kok firman yang menjadi manusia? Ya karena Tuhan itu beda dengan pemahaman kita. Dan kata menjelma ini tidak cocok untuk dikenakan kepada Yesus, tapi kadang-kadang ya bolehlah digunakan dalam pemahaman tertentu. Ya. Lebih baik Allah menyatakan di dalam Yesus Kristus. Ya. Dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia. Inkarnasi. Jadi sebenarnya kata menjelma itu tidak cocok digunakan sebagai
gambaran dari inkarnasi Allah. Mungkin dari jalmo itu loh. Jalmo manungso. Menjelma. Iya. Jalmo moro jalmo mati. Jalmo moro, jalmo mati. Kalau masuk rumah sakit pemerintah ya jalmo moro, jalmo mati. Iya. Baik, nah ini juga masih berkisar antara ilustrasi-ilustrasi tentang Trinitas. Apa-apa, ada yang nggak setuju, ada yang setuju, that's okay, karena semua itu semua dalam proses. Maka dalam pemahaman saya, karena titik krusialnya itu adalah Yesus Kristus, ya, maka bagi saya ya, Anda nggak harus sama dengan saya. Setiap orang yang bisa mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia sudah paham Trinitas dalam pemahamannya masing-masing. Begitu bukan? Ya. Ya, bisa diterima tesis Bisa. semacam ini? Ya, ya Bu. Bisa ya? Bisa. Jadi buat kita jangan terlalu mempersoalkan diri pada penjabaran Trinitas. Karena setiap orang yang sudah mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia itu sebenarnya sudah memahami Trinitas dalam kapasitas tempurung otaknya masing-masing gitu ya. Perkara nanti penjabarannya itu enggak sama, ya nggak apa-apa lah. Kan yang penting itu iman kepada Allah yang inkarnasi ini, yang olehnya ya kita diselamatkan. Seperti Yohanes 1 ayat Yohanes 3 ayat 16.